Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Perkembangan Bahasa, Nilai, Moral, dan Sikap pada Remaja. Saya Asfi Raihan. Saya Ulia Rahmat. Saya Rizky Amalia. Saya Muhammad Fahmi. Saya Muhammad Rizky Aditya Putra. Baik, yang akan kami tampilkan dalam bentuk video. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian bahasa dan ciri bahasa. Yang pertama ada pengertian bahasa. Pengertian bahasa merupakan alat komunikasi yang sering digunakan oleh seseorang dalam pergaulan atau hubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, bahasa bisa dikatakan seperti hal wajib dan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari sebagai syarat untuk berkomunikasi sesama manusia. Yang kedua ada ciri bahasa, yaitu adalah bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang. Ia telah banyak belajar dari lingkungan dan lingkungannya dan dengan demikian bahasa remaja terbentuk dari kondisi lingkungan. Lingkungan remaja mencakup lingkungan keluarga, masyarakat, dan khususnya pergaulan teman sebaya. Dari lingkungan sebuah pola bahasa yang dimiliki adalah bahasa yang berkembang di dalam keluarga. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bahasa. Ada 5 faktor. Yang pertama yaitu sistem sosial ekonomi keluarga, rangsangan untuk dapat ditiru oleh anak-anak dari anggota keluarga yang berstatus sosial tinggi berbeda dengan keluarga yang berstatus sosial rendah. Hal ini akan tampak perbedaan perkembangan bahasa bagi anak yang hidup di dalam keluarga terdidik dan tidak terdidik. Nah, contohnya itu misalnya seorang anak hidup dan berkembang di keluarga yang pendidik, yang berpendidikan tinggi, maka akan berbahasa yang baik, sopan, berbeda dengan anak yang tumbuh dan berkembang di kehidupan yang pendidikannya rendah, cenderung akan berbahasa yang kasar dan tidak sopan. Nah, lalu ada faktor yang kedua yaitu kondisi fisik. Kondisi fisik di sini kesehatan anak seorang yang cacat yang terganggu kemampuan untuk berkomunikasi. Contohnya seperti misalnya seorang anak itu bisu atau tuli. Nah, kemungkinan anak tersebut akan sulit untuk berbahasa yang jelas layaknya anak pada umumnya dan cenderung akan lebih banyak menggunakan bahasa-bahasa seperti bahasa isyarat. Selanjutnya ada faktor kecerdasan. Untuk meniru bunyi atau suara, gerakan akan mengenal tanda-tanda, memerlukan kemampuan motorik yang baik, kemampuan intelektual atau tingkat berpikir. Nah, jadi para ahli kognitif menegaskan bahwa kemampuan anak berbahasa tergantung pada kematangan kognitifnya. Misalnya, sapaan lembut dari ayah atau ibunya yang ia dengar. Kedua hal itu membuat satu simbol dalam proses mental anak. Bahasa simbol itu merupakan bahasa yang personal dan setiap bayi pertama kali berkomunikasi dengan orang lain menggunakan simbolik, sehingga sering terjadi hanya ibu yang mengerti apa yang diinginkan oleh anaknya. Lalu kemudian faktor yang keempat yaitu umur anak. Manusia bertambah umur akan semakin matang pertumbuhan fisiknya, bertambahnya pengalaman, dan meningkatkan kebutuhan. Bahasa seseorang akan berkembang sejalan dengan bertambahnya pengalaman dan kebutuhannya. Lalu faktor yang kelima yang terakhir yaitu lingkungan. Perkembangan bahasa di lingkungan perkotaan akan berbeda dengan lingkungan pedesaan. Begitu pula perkembangan bahasa di daerah pantai, pegunungan, dan daerah-daerah terpencil menunjukkan pedesaan. Contohnya itu seperti misalnya kan seorang anak desa. Nah, cenderung anak tersebut akan menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Sedangkan anak di perkotaan, dia akan cenderung menggunakan bahasa-bahasa gaul seperti kamu diganti lo, aku diganti gue, dan seperti itu. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang materi nilai dan golongan-golongan nilai. Yang pertama, nilai-nilai merupakan sesuatu yang memungkinkan individu atau kelompok sosial membuat keputusan mengenai apa yang dibutuhkan atau sebagai sesuatu yang ingin dicapai. Secara dinamis, nilai dipelajari dari produk sosial dan secara perlahan diinternalisasi oleh individu
serta diterima sebagai milik bersama kelompoknya. Kemudian golongan nilai. Menurut Schreier menggolongkan nilai itu ke dalam 6 jenis, yaitu pertama nilai teori, kedua nilai ekonomi, ketiga nilai sosial, keempat nilai agama, kelima nilai seni, dan keenam nilai politik. Yang pertama nilai teori. Tikus suka berpikir, berfilsafat, dan mengabdi pada ilmu pengetahuan, berpendapat bahwa ilmu pengetahuan adalah hal terpenting di atas segalanya. Yang kedua nilai ekonomi. Time is money. Setiap kegiatan selalu diperhitungkan untuk meruginya secara detail dan tidak membuang waktu secara percuma. Yang ketiga yaitu nilai sosial. Nilai sosial adalah hal yang paling berpengaruh dalam jiwanya, senang bergaul dan suka membantu sesama manusia. Yang keempat nilai agama. Yang terpenting adalah mengabdi kepada Tuhan, selalu berbuat kebajikan dan senantiasa mengamalkan ajaran agama di setiap kegiatan. Keempat yaitu nilai agama. Yang terpenting adalah mengabdi kepada Tuhan, selalu berbuat kebajikan dan mengamalkan setiap ajaran agama dalam kehidupannya. Kelima adalah nilai seni. Nilai keindahan yang adalah yang utama. Sebagian besar waktu diabdikan kepada kesenian. Sesuatu hal yang berbau seni adalah sesuatu hal yang berharga. Yang keenam adalah nilai politik. Nilai politik sangat penting dan berpengaruh dalam keseharian. Senang berbicara dan berdiskusi soal-soal politik dan mengikuti pergolakan politik yang terjadi. Remaja. Penanaman nilai pada remaja erat kaitannya dengan pembentukan pendidikan karakter bagi peserta. Karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang mempengaruhi pribadi seseorang, baik karena pengaruh heneritas maupun lingkungan dan terwujud dalam sikap dan perilaku dalam sehari-hari yang membedakan ia dengan seorang lainnya atau membedakannya dengan orang lain. Moral. Perkembangan moral adalah pemahaman kita tentang benar dan salah. Teori-teori perkembangan moral biasanya fokus pada penalaran moral kita. Bagaimana kita melakukan penelitian tentang apakah satu hal benar atau salah. Perkembangan moral menurut Tom. Usia 18 bulan sampai 3 tahun. 1. Mengerti bahwa orang lain melihat apa yang ada di depan mata orang, bukan apa yang ada di depan mata anak. 2. Dapat membedakan antara emosi positif dan negatif, serta mengenali emosi tersebut pada orang lain. 3. Mengerti bahwa orang lain mempunyai keinginan-keinginan yang berbeda. Usia 5-7 tahun. Mengerti bahwa perilaku bisa saja tidak mencerminkan pikiran dan perasaan. Usia 7 sampai seterusnya, yaitu sampai ke remaja, pemahaman tentang ambivalensi yang terjadi di masa remaja. Pengertian sikap. Sikap merupakan salah satu aspek psikologi individu yang sangat penting, karena sikap merupakan kecenderungan untuk berperilaku, sehingga akan banyak mewarnai perilaku seseorang. Jika setiap orang berbeda atau bervariasi, baik kualitas maupun jenisnya, sehingga perilaku individu menjadi bervariasi. Sekian presentasi video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.